Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada siswa, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di workshop Flutter hari pertama ini. Untuk materi hari ini mengenai pengenalan Flutter, workshop kami akan dimulai. Ada beberapa hal yang perlu saya berikan. Di antaranya ada tata tertib selama mengikuti workshop. Untuk tidak berbicara seenaknya, jadi silahkan untuk berbicara jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan berkata dengan sopan karena ini umum. Jadi pesertanya tidak hanya dari beberapa sekolah saja, ada dari sekian sekolah. Mungkin seperti itu. Untuk materinya di Bang Alvin dan tim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu guru. Ini yang si Alvin. Kita seperti yang tadi sudah tadi oleh admin dibicarakan, kita akan melakukan atau memaparkan beberapa materi terkait dari pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Flutter. Nah, sebelumnya nih, ada yang udah install belum untuk rekan-rekan Flutter tersebut? Belum. Oke, baik. Nanti akan dicontohkan simulasi installnya dan ada juga video installnya. Nanti rekan-rekan tolong coba agar kita bisa melanjut ke sesi yang berikutnya untuk nanti atau pertemuan berikutnya. Nah, untuk sekarang kita hanya introduce about Flutter, di mana Flutter ini adalah sebuah, kita ringkasan dulu, Flutter itu adalah sebenarnya sebuah pemrograman berbasis mobile, yaitu hybrid, di mana kita bisa double platform. Nah, Flutter ini baru sangat-sangat baru di kalangan pemrograman juga, karena baru booming itu di Indonesia sekitar tahun 2016. Nah, maka dari itu Flutter ini sangat bagus juga untuk kita mencobanya. Baik, saya akan memaparkan beberapa PowerPoint-nya. Oh ya, baik, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Muhammad Alvin. Di sini saya sebagai seorang programmer mobile di PPTIK ITB. Nah, baik, kita lanjut tentang pengenalan Flutter ini. Yang pertama adalah, apa sih itu Flutter? Seperti tadi, kita bisa sebut Flutter itu adalah sebuah hybrid mobile ya. Namun, apa aja sih keunggulannya? Nah, kita bisa dibilang Flutter ini adalah bawaan dari Google. UI toolkit-nya juga dari Google, sehingga ketika adik-adik dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sering desain dan sering membuat sebuah desain web, mungkin sudah tidak jarang lagi melihat yang namanya material design. Nah, maka Flutter juga sama, dia punya material design sendiri, sehingga dia itu dibangun agar lebih ekspresif kepada penggunanya. Di sini Flutter mendukung banyak sekali platform. Kenapa demikian? Flutter itu adalah sebuah framework hybrid, di mana kita bisa upload satu kali code, itu bisa ke dua aplikasi untuk sekarang, yaitu yang mobile Android dan mobile iOS. Namun, Flutter juga sekarang sedang mengembangkan versi untuk webnya, namun belum stable, sehingga ketika kita membuat satu kali pemrograman, kita bisa mengenerate sekaligus 3 aplikasi. Yang pertama berbasis mobile, yaitu iOS dan
Android, dan yang ketiganya yaitu adalah web. Jadi kita tidak perlu membuat banyak sekali code. Nah, di Flutter ini kita menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Dart. Mungkin untuk rekan-rekan masih asing bahasa pemrograman ini. Ya, karena bahasa pemrograman ini juga salah satu bahasa pemrograman yang jarang sekali digunakan untuk di kalangan pemrograman biasa di Indonesia gitu. Atau di Jawa Barat juga sangat minim. Nah, bahasa pemrograman Dart ini salah satunya juga dia adalah berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Nah, maka dari itu ketika rekan-rekan dan Bapak Ibu yang biasa menggunakan AOP, mungkin ketika masuk ke Flutter ini tidak akan terlalu sulit untuk mencoba dan mengimplementasikan pemrogramannya, karena Dart ini berbasisnya AOP. Selanjutnya, di sini Flutter juga dia open source. Kita banyak sekali menemukan komunitas-komunitas, bahkan GitHub yang tersebar di source di internet terkait Flutter ini. Jadi, jika kita ingin mengembangkan sesuatu menggunakan Flutter ini, banyak sekali open source yang bisa kita gunakan, sehingga bisa kita implementasikan. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan Flutter nih? Di sini ada satu hal yang menarik untuk rekan-rekan dicoba, karena dukungan hot reloading. Maksud dari dukungan hot reloading ini, dia bisa generate ketika kita ibaratnya ketika kita membuat sebuah website, kita ambil sampel, kita buat code HTML. Nah, kita coding HTML-nya itu di Sublime atau text editor yang lainnya. Ada perubahan, otomatis harus kita save dulu. Setelah itu kita balik lagi ke web, lalu di-refresh, baru page yang terupdate-nya muncul. Nah, kalau adanya dukungan hot reloading ini tidak seperti itu. Jadi ketika ada perubahan, saat itu juga view akan berubah. Jadi lebih cepat dan efisiensi waktu untuk melakukan pemrograman. Jadi tidak wasting time menunggu lama reloadnya. Apalagi kalau untuk bahasa pemrograman berbasisnya mobile, di mana biasa kita gunakan adalah emulator ataupun real device, itu rebuild-nya itu lumayan lama, sehingga akan memakan banyak waktu. Nah, di sini juga dia mempunyai render engine sendiri, yaitu Skia, di mana Skia ini dia memiliki render engine-nya yang berbeda juga, sehingga ketika kita menggunakan Flutter ini, kita akan terasa bahwa Flutter ini sangat ekspresif, sangat UI-nya itu untuk animasinya itu sangat bagus, karena memang di desainnya Flutter ini lebih ke ekspresif UI. Nah, di sini kita menggunakan Flutter kenapa? Karena mempercepat proses pengembangan. Mempercepat proses pengembangan, ya contohnya seperti tadi yang saya katakan. Kita bisa membuat build 3 langsung platform dengan 1 kali code base. Jadi ketika kita membuat Android Studio, membuat aplikasi Android, nggak usah pakai Java atau Kotlin. Kita membuat iOS nggak usah pakai Swift atau C# gitu. Ataupun ketika membuat web kita nggak perlu pakai React.js, Node.js, dan segala yang lainnya. Tapi kita cukup menggunakan satu aplikasi yang namanya Dart. Flutter ini akan membuat aplikasi mobile sekaligus seperti itu. Nah, di sini lebih mudahnya lagi kenapa kita harus gunain Flutter ketika kita sudah mencakup ke ranah pemrograman, ketika menggunakan hybrid. Banyak sekali dukungan dari IDE populer, contohnya seperti Visual Studio Code, Android Studio, dan IntelliJ IDE. Nah, kenapa disebut seperti itu? Banyak plugin yang diinstal. Karena Visual Studio Code ada pluginnya, sehingga memudahkan kita juga untuk proses development. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan text editor yang biasa seperti Sublime, ataupun Notepad++, ataupun Notepad biasa. Namun, ketika proses renderingnya, itu memerlukan proses yang lain, atau biasa kita gunakan CLI,
menggunakan command prompt. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan IDEA project yang populer dan sudah didukung pluginnya, kita tidak perlu lagi untuk running-nya itu atau get data segala macamnya itu menggunakan command prompt karena sudah tersedia di plugin IDEA project tersebut. Nah, di sini ada hal yang menarik juga. Akan ada sebuah batasan-batasan dari Flutter tersebut. Maksud dari batasan-batasan ini, kita tidak bisa membuat aplikasi juga terlalu overpower di Flutter. Yang pertama, yaitu aplikasi 3D. Kita tidak bisa membuat full aplikasi 3D di Flutter ini. Dikarenakan dia lebih ininya menggunakannya yaitu adalah untuk sistem informasi. Seperti itu Flutter ini. Karena desainnya bukan untuk 3D. Ya, contohnya bikin game. Bisa saja bikin game di Flutter, namun sangat terbatas. Tidak kalau menggunakan Unity, Unreal, atau Game Maker, atau Game Engine lainnya, itu berbeda. Nah, seperti itu. Maka batasan-batasannya yang pertama adalah aplikasi 3D. Yang kedua adalah layanan yang spesifik. Karena Flutter ini memiliki hybrid atau disebutnya dua bentuk dari model platformnya dua gitu, maka kita di sini memiliki setiap iOS dan Android itu memiliki spesifikasi layanan masing-masing. Contoh ketika kita memanggil yang namanya informasi dari sinyal. Nah, di Android dan di iOS ini berbeda. Tidak ada tidak ada library dari Flutter tersebut. Maka dari itu kita harus juga membuat sedikit codingan yang disebut namanya platform builder bridge, itu menjembatani dari untuk Android yaitu di Java atau Kotlin-nya ke Flutter, dan untuk iOS itu dari Swift-nya ke Flutter. Dan Flutter juga memiliki batasan sistem operasi, di mana batasannya ini untuk sekarang saja kita siapa tuh? Tolong bisa dihapus. Baik, kita lanjutkan. Di sini batasan sistem operasinya itu Flutter itu memiliki batasan di 21 API-nya atau biasa kita sebut KitKat. Nah, jika KitKat ke bawah itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan library yang terbaru. Namun bisa kita build, tetap bisa kita build ingin yang 16 atau yang 15. Namun banyak library yang tidak mendukung lagi karena memang Google juga untuk saat ini membatasi pembatasan pembuatan pemrograman itu normalnya stabilnya itu di KitKat ke atas, seperti itu. Nah, mungkin itu adalah sebuah pengenalan terkait Flutter tersebut. Barangkali sebelumnya akan ada yang ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagaimana demo dari instalasi Flutter tersebut. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Siap, tidak, Kak. Peb, nanya Peb. Siap, cukup, Kak. Peb, nanya Peb. Tidak ada Pak. Baik. Cukup Pak, cukup. Ya tidak Pak. Tanya yo. Oh ya, satu lagi. Kayaknya jangan panggil Bapak deh. Panggil aja Kang atau Pak gitu, karena saya juga masih muda. Gitu. Oke, ini ada Jensen nih. Jensen menarik nih pertanyaannya nih. Tolong di-mute dulu sebentar. Tolong di-mute dulu sebentar. Dari Jensen, bahasa pemrogramannya susah, Kang. Nah, ini Jensen pertanyaannya menarik nih. Bahasa pemrogramannya susah, Kang. Nah, bahasa pemrograman dari Flutter ini itu sebenarnya jika kita paham dari konsep OOP tidak terlalu susah. Paham dari OOP itu kalau untuk
rekan-rekan yang mungkin baru masuk sekolah atau kelas 2 SMK dan jurusan RPL biasanya sudah dimasukkan bahasa pemrograman Java. Nah, hampir sama strukturnya seperti itu. Namun, jika kita awam dari coding juga, di Flutter Dart ini tidak terlalu sulit karena bahasanya juga masih bisa kita mengerti seperti bahasa Inggris itu untuk atribut-atribut atau widget. Nah, nanti kita bahas untuk widget dan atribut itu. Jadi masih bisa kita pahami dari kode pemrogramannya seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa. Jika tidak ada, mungkin kita akan lanjut. Oh ya, jangan lupa. Nanti saya akan kirimkan link untuk instalasi Flutter, dikarenakan nanti ketika materi berikutnya, diusahakan kita sudah menginstal Flutter dan bisa kita gunakan. Karena selanjutnya adalah kita memasuki bagaimana cara untuk pemrograman dari Dart tersebut. Oke? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin Saudara Agung bisa demokan bagaimana cara untuk menginstalnya. Instalasi Flutter. Kepada Saudara Agung. Oke, baik Kang. Apakah sudah bisa terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, mohon maaf nanti apabila suaranya kurang bagus karena ada masalah di mic-nya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung. Saya adalah salah satu tim di PPTK ITB. Oke, sekarang saya share screen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya jika ada yang sudah menginstal Flutter, pasti sudah tahu di mana untuk mendownloadnya. Nah, di sini ketika kita ingin menginstal Flutter, yang pertama yaitu pasti kita membutuhkan Flutter SDK-nya atau aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu Flutter-nya. Di sini kita bisa cari di flutter.dev. Lalu di bagian bawah sini ada yang tombol Get Started. Kita klik. Lalu di sini pilih sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Misalkan seperti saya Windows. Nah, di sini ada Get the Flutter SDK. Di sini ada Flutter Windows. Flutter Windows versi 1.2.2.6 stable. Nah, jika ingin menginstal versi lebih rendah atau yang lebih terbaru nanti, bisa dilihat di SDK release ini. Tapi saya sarankan mendownload atau menginstal Flutter SDK-nya yang terbaru, yaitu yang ini. Di sini bisa di-download dulu, tinggal klik aja. Nah, langsung akan muncul link downloadnya atau downloadannya. Jika sudah di-download, kita bisa buka filenya. Nah, misalkan seperti di sini yang sudah pernah saya install atau pernah saya download, yaitu Flutter Windows versi 1.22.3. Nah, setelah terdownload, kita bisa mengekstraknya bebas di mana saja. Lalu setelah diekstrak, misalkan seperti ini yang sudah saya ekstrak. Bentar. Setelah terekstrak, nanti akan ada file bernama Flutter. Nah, di sini
kita selanjutnya akan langsung ke Flutter Console. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke bagian Edit Environment. Edit System Environment Variable di sini. Nah, kita masuk ke Environment Variable. Lalu di sini ada yang namanya path. Nah, di path ini kita perlu memasukkan folder si Flutter yang sudah kita ekstrak tadi, yang ada di sini. Yang ada di saya di bagian E, lalu di Flutter. Lalu kita bisa masuk ke bin ini. Lalu agar mudah bisa di copy paste saja si direktorinya. Lalu kita tambahkan di new atau bisa seperti ini misalkan. New lalu di paste saja. Nah, seperti ini. Lalu oke. Setelah itu yang bawahnya juga di sini ada path. Nah, di sini sama juga kita masukkan path dari atau directory dari flutter/bin. Setelah itu tinggal di oke saja. Lalu masuk lagi ke folder Flutter-nya. Di sini di bagian bawah ada yang namanya Flutter Console.bat. Nah, di sini bisa kita klik saja atau buka, klik 2 kali. Nanti akan muncul command prompt atau CMD yang bertuliskan Welcome to the Flutter Console. Lalu di sini kita perlu melihat atau mengecek apa saja yang perlu diinstal untuk memakai Flutter ini. Kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan Flutter Doctor. Nah, nanti akan muncul apa saja yang perlu kita butuhkan untuk memakai Flutter ini. Misalkan seperti ini. Di sini kita memerlukan Flutter-nya itu sendiri atau Flutter SDK-nya. Lalu di sini kita lihat yang belum terinstall, misalkan seperti ini. Nah, jika belum terinstall, maka biasanya akan muncul seperti ini ketika mengetikkan Flutter Doctor. Nah, di sini Flutter-nya sudah terinstall, Flutter SDK-nya. Lalu di bagian Android Toolchains ini, kita hanya perlu mengetikkan seperti ini. Flutter Doctor. Nah, kita hanya perlu mengetikkan Flutter Doctor min Android license untuk menyelesaikan atau menginstal si Flutter-nya untuk mengubah ini menjadi checklist seperti ini. Nah, kita enter saja, nanti akan muncul. Saya contohkan sebentar. Nah, karena saya sudah menginstal si Flutter ini, jadi nanti biasanya akan muncul perintah untuk mengakses license dari si Android-nya. Nanti akan muncul perintah tekan Y sampai beres seperti itu. Lalu di bagian Android Studio
Di sini ada Android Studio dan juga Visual Studio Code atau VS Code. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu text editor yang akan kita gunakan untuk membuat project aplikasi mobile-nya. Misalkan seperti Android Studio dan juga Visual Studio Code yang sekarang mendukung Flutter. Misalkan saya contohkan di sini untuk menggunakan Android Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, saya Sebentar, nyanyinya kenapa? Rio. Apa daseng apa tuh? Daseng di mana daseng? Rio jadi moderator. Seng aya suara antu urang seng. Oke, tunggu sebentar. Sedang membuka aplikasi Android Studio-nya terlebih dahulu. Nah, ada yang bertanya, di Flutter Doctor munculnya unable to find Git in your path. Apa yang perlu saya lakukan? Nah, seperti yang saya lakukan tadi, kita hanya perlu masuk ke Edit System Environment. Di sini ada di bagian Environment Variable. Nah, di sini ada yang namanya path. Di path ini nanti kita masukkan si directory dari Flutter yang sudah di ekstrak seperti itu. Lalu di bagian yang bawah juga sama, bisa kita masukkan di Flutter directory-nya di sini. Agung. Oke guys, maaf ya. Satu pesan, Barbar boleh, Rebels jangan, oke? Jangan, kita sedang lagi ada VidCon ini, dan ini nanti akan direcording ke YouTube juga, jadi kalian mungkin jiwa kalian Barbar, tapi jangan Rebels. Nah, oke. Kita lanjut aja. Di sini jika kita menggunakan Android Studio, kita bisa masuk ke file, lalu di sini ada settings. Kak, itu nggak bisa diinin aja ya Pak ya? Emang nggak bisa di tag aja Nah, di Pak? sini yang pertama kita saya bilang dulu ke menginstal admin ya. Ya coba Bang diatur dulu Bang itu. Soalnya mengganggu banget ya Bang.
Oke, saya ingatkan sekali lagi ya guys. Oke, kawan-kawan, rekan-rekan. Saya tahu jiwa kalian barbar. Namun jangan rebels di sini. Oke? Boleh barbar, namun jangan rebels. Ikuti rules yang ada dan biar bisakan kondusif. Thank you. Bisa dilanjut lagi, Agung? Ya, oke. Baik, Kang. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita ketika akan menginstal Android Studio biasanya akan muncul SDK Android apa saja yang akan diinstal. Di sini minimal kita harus menginstal Android versi 9 atau versi Pie dan di atasnya. Jika kebutuhannya di bawahnya bisa menginstal yang lainnya juga. Lalu setelah itu kita masuk ke plugin. Nah, di sini kita tinggal mencari plugin seperti ini, plugin untuk Flutter dan juga Dart. Di sini ada update, bisa di-update terlebih dahulu atau ketika akan memulai kita cari saja di sini Flutter. Nanti munculnya yang ini yang paling atas biasanya. Lalu kita install saja, sama juga halnya dengan yang Dart. Kita install juga, lalu di sini ketika telah menginstal biasanya akan disuruh atau diperintahkan untuk restart IDE-nya atau text editornya. Kita restart saja. Nah, jika sudah menginstal plugin dari Flutter-nya dan juga Dart plugin-nya di Android Studio, jika yang menggunakan Android Studio, maka nanti akan muncul di sini sebentar. Nah, di sini biasanya jika yang menggunakan Android Studio akan langsung otomatis muncul yang namanya Create New Flutter Project yang dikhususkan untuk membuat project dari Flutter-nya itu sendiri. Lalu untuk yang menggunakan Visual Studio Code sama juga kita hanya perlu menginstal plugin dari Flutter dan juga Dart-nya. Kalau di Visual Studio Code mungkin namanya add-ons. Sebentar, saya buka dulu. Ya, untuk teman-teman dimohon untuk tidak mengganggu acara atau Zoom meeting ini dengan mencoret-coret layarnya. Woi, Bopung, gak usah coret-coret, gak usah kelihatan orang, hargain orang. Anjay ulti. Nah, jika di Visual Studio Code, di sini di bagian extension biasanya. Di extension ini ada juga yang namanya Flutter. Kita cari saja. Nah, di sini ada yang paling atas biasanya yang publisher-nya yaitu Dartcode. Nah, di sini bisa kita install saja, sama juga kita install di Studio. Lalu kita install juga Dart-nya.
Nah, ini. Kita install juga Dart-nya. Nah, setelah terinstall, maka nanti di Flutter console-nya Nah, jika sudah terinstall plugin dan juga extension-nya, maka di sini akan checklist. Tapi di Android Studio versi sekian biasanya masih terdapat bug, yaitu seperti ini, yang mana di saat kita mengetikkan Flutter daftar, si plugin-nya tidak terinstall, tetapi di Android Studio-nya masih bisa membuat create new Flutter project. Itu tidak apa-apa. Nah, kita lanjut dengan cara membuat Flutter project baru dari Android Studio ataupun Visual Studio Code. Untuk di Visual Studio Code, di sini ketika sudah terinstall Dart dan juga Flutter-nya, biasanya di sini, bentar, Nah, untuk yang di Visual Studio bisa mengetikkan atau biasanya akan muncul di sini biasanya atau di Go. Di sini bisa juga dengan Flutter create new project dengan nama misalkan Flutter.
maka nanti si Visual Studio Code-nya ini akan membuatkan project Flutter baru untuk kita. Lalu untuk Android Studio Nah, untuk yang Android Studio di sini jika plugin-nya sudah terinstall, di sini biasanya akan muncul create new Flutter project. Nah, di sini kita bisa memilih untuk membuat Flutter application. Lalu di sini kita bisa memberi nama project kita, misalkan Simple App. Nah, di Flutter SDK ini sudah terinstall atau sudah ada di directory Flutter yang sudah kita ekstrak tadi. Misalkan di sini di bagian Flutter. Lalu di sini bisa kita simpan project Flutter-nya di mana, bisa bebas atau bisa diarahkan di sini. Halo. Lalu setelah seperti ini kita bisa next saja. Lalu, nah di sini ketika kita akan membuat aplikasi yang akan kita upload ke dalam Play Store, kita harus mengganti example-nya ini dengan yang lebih baik. Ataupun misalkan seperti ini. Nah, misalkan ketika akan di-upload ke Play Store, harus diubah example-nya menjadi di sini misalkan testing, ataupun biasanya di sini nama perusahaan yang akan atau publisher yang akan mengupload di Play Store-nya. Lalu di sebelahnya yaitu Simple App atau nama dari aplikasinya. Jika kita mengupload di Play Store dengan menggunakan example, maka Play Store tidak akan menarik aplikasi kita yang kita upload, karena di sini hanya sebagai contoh yaitu example. Coba itu yang nick-nya Memeo di-kick aja tuh. Setelah ini kita ganti lagi menjadi testing. Kita lanjut, kita finish saja. Nah, di sini ada pilihan untuk menggunakan Kotlin ataupun Swift untuk iOS. Nah, Kotlin ini untuk bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk para developer Android membuat sebuah aplikasi mobile. Lalu jika Swift adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi berupa iOS. Nah, jika sudah seperti ini, maka proyek Flutter-nya sudah bisa kita mulai untuk buat. Di sini kita akan membuat page baru, maka kita bisa menambahkannya di bagian lib ini. Lalu di sini adalah demo dari Flutter-nya atau default jika kita membuat new project Flutter. Nanti di sini akan muncul jika kita running. Nah,
cara merunningnya adalah di sini kan belum ada device atau tidak ada device yang terbaca. Di sini kita jika ingin menggunakan emulator, maka kita hanya buat emulatornya di Android Studio-nya. Nah, bisa kita buat di sini. Halo. Contoh. Lalu kita atur untuk tipe handphonenya, misalkan di sini Pixel yang tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk sistem operasinya. Misalkan di sini jika belum terdownload, ada pilihan download untuk versi Lollipop atau 22 MB dan seterusnya. Setelah itu di next dan akan muncul screen. Bentar. Akan muncul seperti ini yang dimana kita bisa mengatur rotasi dari emulatornya dan juga di sini jika show advanced settings, di sini juga bisa diatur berapa yang akan kita gunakan CPU core-nya untuk emulator ini dan juga RAM lalu internal storage-nya. Jika membutuhkan storage tambahan bisa menggunakan SD card virtual ini. Nah, setelah terbuat emulatornya, bisa kita jalankan saja launch emulatornya. Jika sudah, nanti di sini akan terdetek nama dari emulatornya. Nah, dan juga jika ada yang ingin menggunakan real device ataupun handphone masing-masing untuk merunning project-nya atau menjalankan project-nya, maka bisa dengan menggunakan USB dicolokkan ke dalam device masing-masing lalu menyalakan fungsi dari USB debugging-nya. Nanti akan otomatis muncul terbaca di sini nama device dari yang akan kita pakai. Nah, jika di Visual Studio Code kita tidak bisa membuat emulatornya, tetapi kita masih bisa untuk menggunakan real device atau device smartphone kita masing-masing dengan menggunakan USB tadi. Lalu jika kita ingin merunning menggunakan emulator di Visual Studio Code, maka biasanya saya akan membuka emulatornya di Android Studio, lalu di-close terlebih dahulu, lalu dilanjut mengetikkan codingannya di Visual Studio Code seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Alvin? Oke, baik. Saya mungkin akan menambahkan beberapa terkait dari Flutter ini. Terima kasih kepada Agung yang sudah memaparkan dari Flutter ini. Jika adik-adik ingin dan Bapak Ibu ingin mencoba, bisa langsung dicoba berdasarkan tutorialnya. Dan untuk satu lagi, tolong kepada rekan-rekan yang masih sekolah ya, kita di sini ada orang tua, ada Bapak Ibu guru, oke? Jadi hargai sebagaimana kalian menghargai kedua orang tua kalian atau orang-orang yang kalian tuakan di keluarga kalian.
Karena barbar boleh, tapi jangan rebel seperti ini. Saya tahu jiwa kalian itu barbar. Anak STM ataupun masih zaman SMA barbar, terutama pada cowok. Namun, patut diperhatikan, jika yang sedang seperti ini, tolong berusaha kondusif dan serius. Karena hargai yang guru-guru yang ada di sini. Kalian sama saja tidak menghargai para pengajar kalian. Guru-guru yang kalian ada yang di sini tidak dihargai sama kalian dengan kata-kata kotor seperti itu. Oke? Sudah berbelasan tahun kalian belajar, namun coba untuk menghargai Bapak Ibu guru kalian ya. Jangan berusaha ucap kotor seperti itu. Karena ini akan diupload nanti, videonya ini akan diupload dan akan disebarluaskan, nanti akan terlihat. Nanti siapa saja yang ini bisa mempermalukan SMK kalian masing-masing. Oke? Tolong ya kerjasamanya. Iya, Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada yang bertanya, Kak, kalau kode pemrograman bahasa Flutter itu sama tidak dengan pemrograman di CSS atau HTML? Baik, di pertanyaannya di sini lumayan menarik juga. Untuk pemrograman Dart ini dia sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman CSS. Halo. Karena CSS atau HTML, karena kan dia memiliki widget atau source code-nya sendiri gitu. Namun jika CSS itu dan HTML itu biasa digunakan untuk pemrograman website dan memiliki banyak sekali div atau atribut-atribut yang bisa digunakan, untuk di Flutter sendiri ini kita juga memiliki kode-kode atau kontainer widget yang bisa digunakan satu sama lain. Jadi untuk pemrogramannya sedikit berbeda. Kak, yang dari tadi ganggu, nick-nya Zaid SMKN7. Tolong di-kick aja. Kok ngatur? Oh, jadi SMKN 7 yang nggak ada halak. Ya, mencerminkan. Baik. Malu-maluin aja nama sekolah. Baik, kita lanjut aja ya. Sekolah aja lu di negeri. Halak nggak ada, toh. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Please be conducive, alright? Di sini saya akan menampilkan beberapa penggunaan dari kenapa tadi kita menggunakan Flutter tersebut. Oke, baik. Di sini ada yang bertanya dulu. Kalau Flutter ini bisa di komputer laptop doang, kalau di handphone bisa nggak? Nah, untuk bahasa pemrograman Flutter ini digunakannya untuk saat ini karena teks editornya itu dan memiliki SDK Path tersendiri, maka untuk digunakannya ini di komputer atau laptop doang. Karena di handphone masih mungkin belum ada untuk saat ini. Namun tidak tahu jika kedepannya bagaimana. Namun untuk Flutter ini hanya ada di komputer dan laptop doang karena dia membutuhkan SDK Flutter tersebut dan SDK Android-nya atau iOS-nya tersebut seperti itu. Baik, di sini ada yang bertanya. Kalau sama WordPress Kak, kan sama-sama pakai widget. Apa bedanya? Nah, kalau misalkan WordPress itu dia berbasisnya website, di mana dia kebanyakannya itu
terbatas untuk codingannya dan lebih tepatnya dia drag and drop gitu. Nah, kalau untuk Flutter sendiri ini, widgetnya itu kita benar-benar build dari nol, yang sudah tersedia di build. Nah, selanjutnya dari widget-widget ini dikumpulkan menjadi satu sehingga membuat aplikasi. Karena berbasisnya juga jadi aplikasi base, bukan web view. Karena ada juga kan aplikasi yang web view, namun untuk di Flutter ini jadi bentuknya itu adalah aplikasi untuk Android.apk seperti itu. Dari Will, Kak, ini bisa membuat proyek apa saja jika memakai Flutter. Baik, untuk penggunaan dari Flutter ini kita bisa banyak menggunakan sekali pemrograman aplikasi ini dijadikan berbagai macam yang kita inginkan. Contohnya seperti sistem informasi ataupun seperti IoT. Jika rekan-rekan pernah mendengar IoT, untuk di Flutter juga bisa menggunakan IoT di situ. Nah, dan biasanya Flutter ini digunakan untuk membuat sistem informasi ataupun entah sosial media ataupun informasi reporting, bahkan reminder, itu bisa digunakan di Flutter ini. Baik, dari Randy, Kak, kalau Flutter yang diinstal dari Android Studio aja bisa langsung dipakai tidak? Untuk Flutter bisa digunakan dengan cara nanti ada yang namanya Flutter Build APK. Nah, Flutter Build APK ini dia akan mengenerate aplikasi Flutter ini menjadi .apk untuk di Android. Namun jika di MacBook atau ketika kita code-nya untuk iOS dengan menggunakan Flutter build-nya iOS itu, kita harus terhubung ke App Store-nya terlebih dahulu. Jadi untuk pengguna Android, .apk-nya bisa digunakan. Baik, ada yang bertanya juga dari Muhammad Arsyad. Ini untuk goals dari pelatihan ini sampai mana? Sampai app sederhana kah? Ya, untuk goals dari sini kita materinya untuk yang materi pertama ini membuat sampai simple apps terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya, jika kalian pernah mendengar API, kita akan menggunakan API. Dan selanjutnya kita akan menggunakan design pattern. Itu akan ada step by step-nya juga. Namun untuk sekarang kita membuatnya hingga simple widget apps. Oke, baik. Di sini kita akan, saya akan memberikan contoh gambaran terkait yang tadi. Kenapa Flutter itu hot reloading? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini sebenarnya tidak ada yang salah dalam aplikasi mobile ini. Flow-nya ya. Di mana kita coding, compile, run test, dan fix. Ini adalah aplikasi atau flow aplikasi yang biasa kita gunakan untuk aplikasi mobile. Karena coding, compile, di run, di fix. Nah, ini lumayan memakan waktu. Nah, jika kita menggunakan sistem hot reloading yang terdapat dalam Flutter, kita bisa seperti ini. Yang tadinya dari coding ini 5 menit, terus kita compile itu 1 menit, misalkan, di run test 30, fix-nya 30, dia bisa langsung balik ke sini, ke run test, tidak compile lagi yang 1 menit ini. Jadi, efisiensi waktu yang kita gunakan untuk melakukan sebuah codingan itu sangat efisien waktunya, dikarenakan ketika ada sistem hot reloading ini, kita bisa meloncatkan statement atau bagian dari compile, sehingga langsung ke run test. Nah, contohnya seperti ini. Di sini, jika kita menggunakan aplikasi seperti biasa, yang biasa kita gunakan adalah Android Studio gitu ya, contohnya, dan kita akan klik compile, maka ketika kita akan merubah bagian yang di project ini tampilan awal yang task. Di task ini ketika kita klik, dia akan ke mode detail. Dari historic ke detail page. Nah, di detail page ini kita ingin ada dirubah. Ingin ada perubahan gitu di bagian, misalkan di formnya. Nah, jika kita menggunakan statement dari Android Studio atau IDEA
lainnya itu yang tidak memiliki hot reloading, biasanya dia harus mengulangnya dari awal. Dia akan mengulang dari awal jika tidak ada hot reloadingnya. Setelah di awal, kita harus klik lagi event dari history ini, baru masuk ke detail page-nya. Namun jika kita menggunakan yang namanya hot reloading, akan seperti ini. Dia akan memotong alur di mana ketika kita harus menuju ke history terlebih dahulu, tapi bisa langsung edit di page seperti ini. Jadi ketika kita sedang melakukan code dan kita ingin sekali merubah di detail page-nya, ada hal yang harus dirubah. Nah, kita tinggal ubah dan di save saja, dia langsung terubah di bagian sini. Jadi tidak perlu lagi untuk klik event dari sini, seperti itu. Nah, baik, itu adalah tambahan dari bagaimana penggunaan dari Flutter tersebut. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini banyak sekali nih yang chattingan di sini ya. Oke, ada yang tanya nih. Dari Mbak Denita Oktaviani, SMK Yadika Soreang. Apa Flutter bisa integrasi dari framework Python seperti TensorFlow dan lain-lain? Jadi metode dari Python dipanggil di source file Flutter. Yap, bisa sekali. Itu ya biasa kita namakannya yaitu API. Kan? Di API itu kita tinggal buat sebuah API di Python yang nantinya akan dipanggil di Flutter. Jadi ketika result atau hasil dari Python dari TensorFlow itu bisa dipanggil di Flutter dan ditampilkan di Flutter. Bisa sekali. Nah, ini dari Joshua Yop Prisianto nih, menarik juga nih. Kak, untuk tampilan Flutter itu tetap menggunakan Dart atau XML-nya? Nah, untuk penggunaan dari Flutter tersebut, ini dia menggunakan Dart saja. Jika kalian menggunakan dulu Android Studio itu menggunakan Java atau Kotlin dan XML-nya, di Dart ini tidak perlu. Jadi di Dart ini kita menggunakan bahasa Dart-nya aja, seperti HTML dan PHP gitu. Ketika kita ingin menggunakan, ya disimpan saja di page itu, tidak perlu ada tampilan view yang lainnya, seperti itu. Baik, dari Nova Firmansyah, kalau pemakaiannya mudah nggak? Untuk pemakaian dari Flutter ini sebenarnya mudah dan bisa dilihat juga dokumentasinya karena sangat banyak sekali dokumentasi yang terdapat di Flutter tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, di Flutter ini banyak sekali dokumentasinya terlebih di pub.dev itu. Maka kita bisa cari dan bisa kita implementasikan. Di PPTK pun ada sampel-sampel widgetnya dan bisa diimplementasikan. Baik, di sini kelebihannya Flutter dari pemrograman lainnya apa, Kak? Wah, ini menarik nih, Iksan Fadilah. Oke, ada kelebihannya itu yaitu di Flutter ini yang pertama, ya dia dual platform, bahkan triple platform. Ya React Native juga sama gitu. Namun yang berbedanya yaitu dia juga didukung oleh beberapa library dari Google. Sehingga kita juga bisa akses karena dia dari build-nya dari Google, maka API ataupun library yang support di Google itu bisa kita gunakan semua, dan di iOS juga digunakan semua, seperti itu. Bahkan di Flutter ini ada yang namanya desain Cupertino. Nah, Cupertino ini adalah desain di mana desain itu hanya dimiliki oleh iOS. Jadi halayak seperti iOS di Flutter ini pun ada, seperti itu. Dan untuk bahasa pemrogramannya juga lumayan mudah untuk sisi dari bahasanya, karena bisa kita baca penggunaannya itu lebih ke bahasa Inggris, seperti itu. Dari Ilham Fauzia. Oke, di sini ada yang bertanya, Flutter tersendiri membutuhkan kapasitas yang besar nggak?
Untuk Flutter sendiri hanya membutuhkan kurang lebih 700 MB, kalau nggak salah, atau 900 MB untuk SDK-nya sendiri. Dan untuk generate aplikasinya itu, satu aplikasi untuk full code-nya itu biasanya itu rentannya dari 70 MB hingga 100 MB-an. Namun ketika di-build aplikasinya, biasanya hanya 6-14 MB saja. Jadi relatif kecil, tidak terlalu besar untuk dari Flutter tersebut. Oke, di sini ada dari Jensen lagi. Kak, kalau saya masih awam banget coding, buat tutorial Dart-nya dari mana? Oke, untuk Dart-nya ini banyak sekali di YouTube juga, bahkan di Medium atau di GitHub bisa dicoba. Nah, saya biasanya mencoba untuk di YouTube itu Flutter Indonesia, atau di situ ada dari flutter.dev-nya langsung. Cari saja Flutter spasi dev di YouTube, itu biasanya akan ada dari Flutter officialnya. Nah, itu adalah untuk tampilan widget-widget dan bagaimana cara penggunaannya di Flutter tersebut. Ini ada yang tanya kenapa harus Dart, mungkin ya, bukan Dart. Dart ya mungkin sudah dijawab tadi, kelebihan dari Dart-nya itu. Oke, selanjutnya. Kalau tampilan untuk Flutter kita tidak bisa menggunakan XML ya. Ya, untuk Flutter sendiri dia sudah memiliki kontainer widgetnya sendiri gitu. Jadi tidak menggunakan XML lagi. Berbeda dengan yang kita gunakan biasa di Android Studio, di mana Android Studio itu biasa kita gunakan ada XML dan ada Java atau Kotlin-nya. Nah, kalau untuk di Flutter ini kita hanya satu saja untuk codingannya. Oke, untuk front end dan back end dari SMK Yadika Soreang, ini apakah codingannya menggunakan bahasa yang sama? Untuk back end, terutama penggunaan API ya berbeda. Itu bebas ingin menggunakan Laravel, Node.js, ataupun PHP biasa gitu. Kode Igniter itu bebas gitu. Namun untuk front end-nya ya tetap menggunakan pemrograman Dart. Nah, dari Dwiki nih, mungkin pertanyaan yang sering ingin disampaikan oleh rekan-rekan yang ingin belajar dari Flutter ini ya, takut aplikasinya apakah berat atau enggak. Oke, spesifikasi sebenarnya dahulu saya juga pernah menggunakan yang RAM-nya 4 GB. Di Flutter itu masih bisa berjalan dengan syarat kita harus menggunakan ini real device. Real device-nya handphone langsung, karena ketika kita menggunakan emulator kemungkinannya akan berat seperti itu. Jadi menghindari lag atau not responding-nya laptop kita menggunakan real device untuk di RAM 4 GB atau RAM 2 GB gitu. Namun jika punya RAM 8 GB, bahkan 12 GB atau 16 GB ya itu sangat nyaman sekali untuk digunakan di emulator seperti itu. Jadi untuk prosesornya juga kita di Core i3 bisa, di quad core bisa gitu. Celeron pun bisa. Karena tidak perlu berat-berat untuk idenya gitu. Karena pakai Visual Studio Code aja kita bisa coding dari Flutter tersebut. Celeron RAM 2 nggak bisa. Nah, untuk yang ini dari Celeron RAM 2 GB diusahakan, saya pernah mencoba juga saat itu di laptop yang netbook base dan disebut itu RAM 2 GB sama dan Intel Celeron juga. Diusahakan codingnya jangan di Visual Studio Code atau di Android Studio, tapi di Sublime, Text Sublime. Karena itu lebih
mudah dan lebih ringan seperti itu. Karena mungkin emulator atau apalagi ditambah emulator ya terlalu berat kan, jadi lebih baik langsung real device gitu. Wah, ada yang sudah bertanya nih. Sepertinya Rafli Muhaimin sudah mencoba ya dari penggunaan Flutter ini. Oke. Di sini ada yang bertanya dari Rafli Muhaimin, yaitu apa perbedaan antara widget stateless dan stateful? Perbedaan yang signifikannya itu adalah ketika kita menggunakan single base code atau kita menggunakan satu fungsi dan satu view di dalam page atau Dart yang sama. Ketika kita menggunakan stateless, itu ketika ada updatean, dia tidak bisa set state atau istilahnya rendering ulang dari value yang terjadi. Itu adalah stateless. Karena itu dia hanya memiliki state-nya itu statik gitu. Jadi harus ada balikan dulu dari atau construct dulu dari sebelumnya. Namun jika kita menggunakan stateful widget, nah yang stateful widget ini dia jika kalian pernah menggunakan Vue.js atau bahasa Java di NetBeans gitu, ada init komponen. Nah, dia memiliki init komponen dan memiliki set state-nya sendiri, sehingga ketika ada update-an dia otomatis akan terupdate ketika di set state seperti itu. Jadi bisa dibilang re-renderingnya langsung terjadi atau real time seperti itu. Namun jika stateless tidak. Baik, ada lagi yang ditanyakan terkait Flutter ini? Baik, tolong untuk Faiza atau Agung dikirim lagi link dari penginstalan aplikasi Flutter ini biar rekan-rekan Bapak Ibu guru juga mencoba agar kita bisa melanjutkan juga ke materi yang selanjutnya. Oke, dari Nova Rizky, thank you sudah share juga. Oke, bagus. Oke, baik. Ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin kita tutup saja ya pertemuan ini. Untuk instalasinya, kapan aplikasi Flutter dirilis stabil? Dirilis stabil saat kita menggunakannya atau dari Flutter-nya sendiri. Jika kita menggunakannya, jika kita yang ingin rilis, disebut stabil itu ketika sebuah rendering widget tidak ada yang error dan aplikasinya itu sesuai gitu. Jadi nanti di Flutter juga ketika kalian mencoba rendering dan ada statement atau event di mana on click listener ataupun on change listener itu dirubah, itu akan ada error dan diberitahukan errornya apa. Walaupun errornya itu biasanya tidak terlihat di saat mode debug. Jadi saran saya, ketika kalian sudah mulai ke ranah Flutter export dan mulai coding dan ingin build aplikasi, kita di build emulator atau di build langsung dari handphone melalui codingan itu tidak ada masalah biasanya. Nah, ini yang patut diperhatikan juga. Namun ketika kita build release dan di aplikasinya digunakan, itu biasanya nanti akan ada masalah, di mana masalahnya itu akan biasanya widescreen. Itu biasa permasalahannya di widget. Nah, maka dari itu penggunaan dari struktur widget nanti harus diperhatikan juga. Nanti akan kita bahas juga di materi berikutnya, yaitu tentang struktur widget tersebut. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin oke, thank you kepada semuanya dan yang sudah menghadiri juga. Kepada rekan-rekan, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak telah menghadiri dari materi ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya.
Dan saya harapkan kita semua bisa menginstal Flutter dan menggunakan Flutter-nya. Nah, nanti biar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya tentang yang tadi kita bahas, yaitu statement dari widget tersebut. Baik, mungkin dicukupkan sekian kepada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat kepada rekan-rekan, selamat mencoba, selamat bereksperimen sendiri, dan kepada Bapak Ibu Guru terima kasih. Kami dari PPTK dan saya sendiri Muhammad Hafid mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.